Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda bingung bahwa Dewi Kadru mengetahui banyak tentang Prabu Sri Wisnu. Winata berkata, apakah kamu pikir hanya kamu yang tahu tentang Prabu Sri Wisnu? Aku dan Dewi Kadru adalah putri Raja Daksa. Bakti kepada Dewa Wisnu mengalir di nadi seluruh keluarga kami. Haruskah aku mengungkapkan kebenaran kepadamu? Di masa kecilku, ayah menceritakan kisah inkarnasi pertama Dewa Wisnu. Tiba-tiba para ular datang ke sana dan Taksaka berkata, penjelmaan Dewa Wisnu. Kalia berkata, sungguh ibu, apakah dia menjelma ke bumi? Namun penjelmaan yang mana ibu dan mengapa? Kadru berkata, Dewa Wisnu pernah berkata bahwa ketika kebenaran menurun dan kejahatan merajalela, maka untuk melindungi kebaikan, mengalahkan para pendosa, menghancurkan kejahatan, dan untuk membangun kembali kebenaran di dunia ini, dia akan menjelma ke bumi. Garuda berkata, Ratu, aku ingin tahu tentang cerita ini. Winata berkata, kita semua ingin mendengarnya, Ratu, dan tidak ada yang bisa menggambarkan cerita ini lebih baik daripada kamu. Tolong beritahu kami ceritanya. Kadru berkata, baiklah. Mereka semua kemudian duduk mendengar cerita tentang Dewa Wisnu. Kadru berkata, 3 dewa suci yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa bekerja secara harmonis untuk melakukan tugasnya. Mereka melakukannya untuk menjalankan dunia dengan benar. Menurut manusia, 6 bulan menandai 1 ayana. Ada 2 ayana dalam 1 tahun. Mereka disebut Uttarayana dan Dakshinayana. Bagi dewa, 1 Uttarayana setara dengan 1 hari dan 1 Dakshinayana setara dengan 1 malam. Dengan cara yang sama, ketika 12.000 tahun para dewa berlalu, Catur Yuga akan selesai. 4 yuga yaitu Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. 1000 Catur Yuga sama dengan 1 hari untuk Dewa Brahma. Ketika hari itu berakhir, banjir besar akan segera terjadi. Seluruh alam semesta akan hancur. Burloka, Buah Loka, dan Swar Loka dihancurkan. Setelah banjir ini, Dewa Brahma mengalami 1 malam yang sama dengan 1 harinya. Setelah malam ini berlalu, perjalanan perkembangan dunia dimulai lagi. Kehidupan baru lahir kembali. Siklus waktu dibagi lagi menjadi 4 yuga. Siklus waktu ini berlanjut hingga Dewa Brahma menyelesaikan 100 tahunnya. Garuda berkata, oh Tuhan, waktu begitu luas dan besar, aku tidak pernah membayangkannya. Taksaka berkata, sungguh ibu, pembagian waktu di bumi dan perjalanan alam semesta sungguh menakjubkan. Kadru berkata, pengembangan dan penghancuran, penciptaan dan kematian, itu adalah aturan utama kehidupan. Itu harus terjadi secara berkala, sehingga keseimbangan di dunia terjaga. Saat itu pernah terjadi banjir besar yang menenggelamkan bumi. Saat itu, Raja Satyavrata memerintah di bumi. Raja Satyavrata berdoa kepada Dewa Surya di sungai, dan tiba-tiba ada seekor ikan terjebak di tangannya. Ikan itu berkata, Raja Satyavrata. Raja berkata, Matsya, apakah kamu yang berbicara denganku? Ikan itu berkata, ya Raja, aku mencari perlindunganmu, lindungi aku. Raja berkata, aku pasti akan memenuhi tugasku. Kadru berkata, dengan mengatakan ini, Raja Satyavrata meletakkan ikan itu di gucinya. Namun ikan itu segera tumbuh besar dan wadah itu tidak cukup lagi. Raja kemudian memindahkan ikan itu ke tempat yang lebih besar. Kemudian suatu hari setelah mendengar suara yang keras, Raja datang ke kamar itu dan dia melihat ikan itu telah sangat besar. Ikan itu tumbuh lagi, tempatnya pecah dan ikan menggelempar di lantai. Sekarang, Raja harus membawa ikan itu ke laut. Begitu ikan memasuki laut dengan air yang tak terbatas, cuaca berubah. Ada kilat dan petir, kegelapan dan cahaya memandikan atmosfer. Hal ini membuat Raja Satyavrata menyadari keagungan ikan itu. Raja berkata, Anda bukan ikan biasa, aku yakin Anda adalah jiwa yang suci. Mohon beri aku pengetahuan tentang identitasmu yang sebenarnya. Ikan itu kemudian menunjukkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu Prabu Srihari Narayan. Raja Satyavrata berkata, salam Prabu. Sri Wisnu berkata, wahai Raja, seluruh dunia ini akan dihancurkan dalam 7 hari. Iblis Hayagriwa telah mencuri Weda.
Kegelapan, ketidaktahuan, dan kejahatan yang muncul darinya telah menyebar di dunia ini. Dunia dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Jadi untuk mengakhiri hidup Hayagriwa dan untuk membasmi kejahatan yang disebarkannya sepenuhnya, aku telah menjelma menjadi seekor ikan, yaitu Matsya Awatara. 7 hari dari sekarang bumi akan mengalami kehancuran. Akan terjadi hujan deras, permukaan laut akan naik sedemikian rupa sehingga seluruh bumi akan tenggelam di dalamnya. Kehancuran akan sangat parah sehingga selain air kamu tidak akan dapat melihat apapun. Jadi, oh Raja, kamu harus membangun sebuah perahu besar dan mengumpulkan semua pohon, bibit tanaman, akar dan tumbuh-tumbuhan, binatang dan burung, Sapta Resi ke dalam perahu itu. Setelah itu, kamu harus mengikat perahu itu ke Matsya Awataraku. Maka, aku akan dapat melindungimu dan semuanya dari banjir besar. Pada waktunya ketika dunia akan diciptakan, Anda akan disebut Raja Dunia baru itu. Di tengah kehancuran, kamu harus mengambil tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan kehidupan. Taksaka berkata, Ibu, seberapa parah banjir itu? Kalia berkata, dan Ibu, dengan menjelma sebagai Matsya, bagaimana Dewa Wisnu melindungi setiap orang dari kematian? Tolong beritahu kami tentang hal itu. Kadru berkata, terinspirasi oleh perintah Dewa Wisnu, Raja Satyavrata membangun sebuah perahu besar. Tiba-tiba cuaca mulai berubah. Bola-bola api mulai turun dari matahari dan karena itu tumbuh-tumbuhan mulai terbakar. Hayagriwa bersembunyi di laut dengan 4 weda. Pada saat itu, Dewa Wisnu menampakkan diri di depan Hayagriwa dalam wujud setengah manusia dan setengah ikan. Setelah melihatnya, Hayagriwa mencoba melepaskan diri dari pandangan Sri Wisnu. Namun Prabu Sri Wisnu berenang lebih cepat. Dia memblokir Hayagriwa di setiap kesempatan. Sekarang iblis itu ketakutan. Segera gunung berapi mulai meletus. Lava cair mulai membakar semua yang dilewatinya. Salju di pegunungan mulai mencair. Lalu ada badai salju. Hayagriwa khawatir karena Matsya yang besar. Dia mulai menyerang Prabu Matsya dengan senjata sihirnya. Kemudian Prabu Matsya Awatara membuka mulutnya dan menelan semua anak panah, tombak, dan senjata lainnya. Dia membuat Hayagriwa gugup. Dia membiarkan 4 weda jatuh. Sebelum 4 weda hilang di kedalaman lautan, Prabu Matsya menyelam dan menelan 4 weda. Hayagriwa yang marah mencoba menyerangnya. Kemudian sang begawan Matsya Awatar mengambil bentuk Matsya lengkapnya dan membunuh iblis itu dengan mengoyak perutnya. Segera setelah Hayagriwa dibunuh, para iblis, raksasa, dan kekuatan jahat mulai mati juga. Bumi bebas dari beban para pendosa. Bayangan Sri Wisnu muncul di awan dan mereka melakukan sembah. Garuda berpikir, setelah mendengar cerita tentangmu, aku merasa bahagia dan damai, Prabu. Namun rasa sakit dari perbudakan ibuku menggerogoti hatiku. Mohon berbelas kasih, Prabu, bantu aku membebaskan ibuku dari belenggu perbudakan. Kadru berkata, Raja Satyavrata menaiki perahunya bersama 7 resi. Perahu itu juga membawa banyak pohon, tanaman, biji-bijian, akar-akaran, dan berbagai jenis binatang dan burung. Laut yang marah menampilkan tarian kehancurannya. Di tengah-tengah air yang bergejolak, Raja bersujud kepada Tuhannya dan mulai mendayung perahunya. Kemudian dia melihat gelombang besar bergegas ke arahnya. Raja mengira tidak ada yang akan selamat dengan gelombang itu. Kemudian Matsya Awatara muncul di hadapannya. Keempat weda dengan aman di dalam mulutnya. Raja mengikat perahunya ke Matsya Awatara. Matsya bergerak menuju gelombang besar itu. Sekarang perahunya memasuki gelombang mematikan itu. Setelah gelombang itu berlalu, Raja membuka matanya. Dia melihat bahwa semua orang aman. Dia membenamkan jiwanya dalam pengabdian kepada Tuhan dan bersujud kepadanya. Dengan cara ini Dewa Wisnu menjelma sebagai Matsya dan melindungi keempat weda. Dia menyelamatkan nyawa semua orang yang baik dan mulia serta berbagai jenis organisme. Dia melestarikan pohon, benih, akar, tumbuh-tumbuhan dan semua hal baik di dunia ini. Bersamaan dengan itu dia menghancurkan kejahatan Hayagriwa. Dia mengakhiri pemerintahan berdosa dan menegakkan kembali kebenaran. Garuda berkata, Ratu, Anda juga memberitahu kami bahwa tidak ada yang lebih penting bagi Tuhan selain melindungi kebenaran.
Sebagai penyembah Tuhan, aku ingin mengajukan pertanyaan. Caramu bersikap kepada ibuku, apakah itu benar atau salah? Aku ingin jawabanmu.